warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sehingga kita di malam hari ini bisa melanjutkan kajian rutinitas kita, yakni mengaji dan mengkaji kitab hadis yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, yakni kitab Sahih Al-Bukhari. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu tawi iki kono bab kaifa batul ilma. Bagaimana hilangnya ilmu itu. Bab ini bab yang menjelaskan bagaimana ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadasana Ismail Abi Uwais qala hadasani Malik an Hisham ibnu Urwah an Abi an Abdillah ibni Amri ibni Ashi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata sapa Rasul, innallaha sak temeni Gusti Allah iku layak pitu ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan yo nyabut temenan, yang taziu nyabut sekaligus Allah ing ilmu minal ibadi saking hambanya, walakin lan tetapi nih yakub pitu nyabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu biqadil ulama, kelawan nyabut wafatakan para ulama, hatta sehingga di dalam yubki tidak ada lagi aliman, orang-orang alim, yakni ulama, an-nasu utawi manusia, at-takhoda ngangkat sopo an-nasu menungso ruusan pemimpin juhalan sing bodoh, fasuilu mongko den takoni sopo ruusu juhalan faaftau mongko maringi sopo ruusan juhalan fatwa bighairi ilmi, kelawan tanpa duweni ilmu, fadullu mongko nyasaraken ing sira kabeh, wa adullu mongko yo nyasaraken ing sira kabeh. In fact, Allah does not refuse knowledge as earns from the service, but Allah withdraw knowledge by means of donating the scholars so that when they are not remain scholar, the human wills appoints a leader from among ignorant people. When they are asked, they believe without knowledge, they are defeats and misleading. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul menyampaikan kepada kita semuanya, Allah itu akan mencabut ilmu dari permukaan bumi ini dengan cara mewafatkan ulama-ulama. Dicabutnya yang pertama adalah ulama-ulama, ilmuwan hadis, ilmuwan fikih, ilmuwan tasawuf, ilmuwan nahwu sorob, ilmuwan syain, ilmuwan sosial, ilmuwan health, ilmuwan orang-orang yang ahli di bidang-bidang tertentu. Allah mengambilnya satu persatu, maka itu adalah tanda-tandanya Allah telah mengambil ilmu dari permukaan bumi ini.
maka peran seorang ulama sangat dibutuhkan di dalam bernegara. Karena ulama itu adalah ilmuwan yang dia selalu memberikan ilmu kepada semuanya orang untuk kemaslahatan umat. Dan apabila ulama sudah tidak ada, maka manusia-manusia, ketika ilmuwan itu wafat, siapa yang nak menggantikan ilmuwan itu? Berbeda santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika presiden wafat, wakilnya menggantikannya. Ketika wakilnya wafat, pemilihan banyak yang berminat. Ketika ketua DPRD itu meninggal, banyak yang ingin menggantikan. Ketua fraksi itu meninggal, banyak yang menggantikan. Kepala dinas itu meninggal, banyak yang menggantikan. Tetapi ketika ulama itu wafat, siapa yang sanggup menggantikan? Karena ulama yang ada di kepalanya adalah ilmu, ilmu, dan ilmu. Sehingga hanya dengan ilmulah sinar cahaya kebenaran di permukaan bumi ini akan bersinar menyinari bumi, sehingga bumi ini semakin lestari dan semakin bagus. Tetapi sebaliknya, ketika ulama sudah tidak ada, maka manusia akan mengangkat orang-orang yang bodoh menjadi seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu bodoh diangkatnya, tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup di dalam kepemimpinannya, maka fadollu wa adollu, maka apa yang dikerjakan oleh pemimpin tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang sudah dibahas di minggu yang lalu, tanda-tanda sya'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kerusakan itu kalau kita menyerahkan bukan kepada ahlinya. Sebagaimana yang akhir-akhir ini sangat masuk di kalangan kita, bukan ahlinya. Banyak profesor, doktor, keahlian tentang keilmuannya, tentang kelautan, tetapi yang diangkat adalah bukan ahli keilmuan di bidang kelautan. Terus untuk apa membangun sebuah universitas yang terkenal di Indonesia? Membangun, meningkatkan mutu dan kualitas dosen-dosen yang berkualitas di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tiap tahun menelurkan sarjana, magister, doktor, profesor. Untuk apa itu semuanya tidak digunakan dan tidak dipilih untuk menjadi orang yang mengurusi tentang perikanan dan kelautan? Ini kesalahan yang terbesar. Inilah tanda-tandanya bahwasanya kita mulai mulai terjadilah sebuah kerusakan. Dan ini nyata, ini sebuah hadis Sahih Al-Bukhari. Sehingga jangan heran ketika ada Menteri Kelautan ditangkap oleh KPK. Ini semua sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sudah diberi petunjuk oleh baginda Rasul Muhammad SAW tentang kerusakan dan tentang kehancuran, tentang sesat dan menyesatkan bagi orang-orang yang melaksanakan kegiatan mengangkat pemimpin yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya, yang bukan bidangnya, maka tunggulah akan kerusakan itu sendiri. Demikian santriwan-santriwati jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.